Assalamualaikum Anda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, tolong meja dan kursinya dilakukan dengan Anda. Tolong bisa ke kiri. Rizky, tolong bisa ke dan di belakang ikuti. Nah, jika ada sampah yang berserakan di bawah kursinya, tolong diambil. Dan HP-nya tolong disimpan, dan buku yang tidak berkaitan dengan fisika tolong disimpan ke dalam tas. Jika ada yang ketahuan nanti Ibu sita. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya Ibu cek kehadirannya dulu ya Anda. Ya, Bu. Siapa yang tidak hadir Anda? Ajar, Bu. Anda ada keterangan? Ada surat? Ada, Bu. Berarti Anda sendiri yang alfa yang Anda? Ya, Bu. Nah, apa materi kita pada hari ini? Gelombang bumi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas juga mengenai gelombang bumi ini. Nah, apakah masih ada yang tahu pengertian dari gelombang bumi ini? Nah, kalau tidak ada yang menunjuk, Ibu yang tunjuk sendiri. Pada Risma, apa itu gelombang bumi? Gelombang yang merambat melalui darat. Iya, benar yang lain? Apakah sama dengan pendapatnya dengan Risma? Ya, gelombang bumi itu merupakan gelombang yang dapat merambat melalui medium. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, Ibu akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu, peserta didik dapat menjelaskan karakteristik dan jenis-jenis dari gelombang bumi. Yang kedua itu, peserta didik dapat menyelidiki peristiwa dari gelombang bumi. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan cepat rapat gelombang, frekuensi gelombang, intensitas bumi, dan efek Doppler. Nah, sebelumnya di sini Bu mau menanya dulu materi yang minggu sebelumnya mengenai getaran. Nah, apakah Anda semua tahu apa itu getaran? Ayo, siapa yang tahu apa itu getaran? Getaran yang merambat lurus, Bu. Apa tadi? Getaran yang merambat lurus. Iya, yang lain? Gerak yang jadi secara bolak-balik. Iya, benar. Yang lain? Ibu, dari mana tadi? Nah, yang lain apa ada yang tahu mengenai getaran? Getaran apa? Iya, benar. Itu contohnya. Nah, lalu apa hubungan getaran ini dengan gelombang bumi? Apa? Tolong dikasih suaranya Nanda. Ikma, silakan. Iya, yang lain? Pendapatnya lain mengenai hubungan antara getaran dengan gelombang bumi. Ika, ada yang tahu hubungannya? Yang lain? Karisma? Gelombang bumi itu bergeraknya berbentuk getaran. Ya, sedangkan ya betul pendapat dari Ananda semua. Hubungan antara getaran dan gelombang bumi ini sama-sama membutuhkan medium dalam perambatannya. Nah, kalau getaran itu gerakan yang secara bolak-balik dan teratur
dan di titik kesetimbangan yang dipengaruhi oleh adanya energi yang diberikan pada benda tersebut. Sedangkan gelombang bunyi merupakan getaran yang merambat. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas juga mengenai pengertian dari gelombang bunyi ini dan klasifikasi dari gelombang bunyi ini, yaitu ada 3. Yang pertama infrasonik, bunyi dengan frekuensi kurang dari 20 Hz. Sedangkan audiosonik, bunyi dengan frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Yang ketiga itu ada ultrasonik, bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis dari gelombang bunyi itu. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai cakarabat bunyi, frekuensi bunyi, periode, dan intensitas bunyi. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai efek Doppler, di mana efek Doppler ini merupakan perubahan frekuensi atau panjang gelombang pada penerima yang sedang bergerak relatif terhadap sumber gelombang. Nah, untuk lebih memahami mengenai efek Doppler ini, silakan Ananda simak video berikut ini, Ananda. Nah, sebelum Ibu putar videonya ini, Ibu bakal bagi Ananda menjadi 3 kelompok. Nah, di sini Ibu bakal bagi sendiri. Nah, dari Wilda dia ke belakang sampai Waldi itu kelompok 1. Kelompok 2 itu dari Betsky, Mega sampai Fitri itu kelompok 2. Kelompok 3 itu dari Indri sampai Hikmah ke belakang. Nah, perhatikan ya Ananda. Ini tolong diperhatikan. Hikmah, Julia, tolong diperhatikan. Nah, dari video tadi, silakan analisis apa saja yang berkaitan dengan video tadi. Nah, di sini tulis di kertas ini adalah sebelumnya tolong Betsky dan Fitri rapikan dulu kedudukannya untuk berkelompok ya. Waldi yang tak kerja di desa aja. Fitri ngapain tuh? Tolong kerjasama dengan kelompoknya ya. Semua bisa. Di sini ada. Cepat ya Anda, waktunya tinggal 1 menit lagi. Gimana Anda udah selesai? Kelompok 1 udah? Kelompok 1 udah? Kelompok 2? Kelompok 2 yani sama Messi udah? Kelompok 3? Baiklah, silakan kepada kelompok pertama presentasikan hasil diskusinya. Tolong berdiri ya. Diri depan, Bu. Di situ aja. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Yang mengatakan Aisyah, Riwati, Lia, Wilda. Kesimpulannya, pada peristiwa pertama, seorang anak berdiri di pinggir jalan, kemudian lewatlah mobil polisi dengan sirine. Kemudian mobilnya mendekati anak, lalu menyerang anak yang sedang diam di tempat. Bila itulah kesimpulan dari kelompok kami. Ya, bagus. Kelompok 2, tolong presentasikan hasil diskusinya. Baik, di sini saya mewakili kelompok 2 yaitu dapat kesimpulan dari video tadi yaitu mobil ambulan yang melaju dengan kecepatan 200 km/jam menghasilkan bunyi yang keras dan melaju dengan cepat, sedangkan yang naik sepeda dengan kecepatan 10 km/jam merasa itu lambat dan bunyinya itu tidak terlalu keras.
sekali. Kesimpulan dari kami, silakan. Silakan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, di sini saya sangat dari kelompok 3 akan membacakan kesimpulan dari video yang sudah ditayangkan tadi. Video pertama, mobil yang berbunyi dan bergerak mendekati orang yang sedang berdiri. Dengan kecepatan mobil tersebut yaitu 25 meter per sekon. Lalu video yang kedua, seseorang yang sedang naik sepeda dengan kecepatan 10 meter per sekon mendekati mobil dengan kecepatan 25 meter per sekon. Mobil dan manusia tersebut saling mendekati. Adik-adik kami Ya, bagus sekali. Nah, dari masing-masing kelompok tadi udah semuanya benar. Nah, dari video tadi itu dapat diketahui bahwa semakin saat mobil ambulans tadi itu bergerak mendekati seseorang atau pendengar, maka sirine yang dibunyikan oleh ambulans itu terdengar semakin kencang oleh pendengar. Sedangkan saat ambulans tersebut bergerak menjauhi pendengar, maka sirine ambulans tersebut didengar oleh pendengar itu semakin kecil. Nah, di sini dari video tadi dapat disimpulkan bahwa efek Doppler itu merupakan kondisi perubahan frekuensi dari sumber bunyi pada pendengar yang diakibatkan dari pergerakan sumber daya atau sumber bunyi oleh pendengar atau keduanya. Nah, efek Doppler ini tidak hanya bekerja pada medium yang ada di udara, tapi efek Doppler ini juga bisa bekerja pada medium padat ataupun cair. Nah, dari yang di depan ini dapat Anda amati mengenai mobil ambulans tadi dengan gambar yang ada di depan ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengaplikasian efek Doppler pada rumus. Nah, di depan ini merupakan rumus dari efek Doppler. Nah, VP ini ada yang tahu apa? frekuensi yang didengar. Ya, V, Kecepatan PP, kecepatan tembakan. PS, Kecepatan FS. frekuensi. Nah, di sini kan V plus minus PP dan V plus minus PS. Nah, kenapa di sini itu plus minus? Ada yang tahu? Ya, benar. Plus minus di sini berarti sumber bunyinya itu mendekat atau menjauhi pendengar. Nah, dari rumus tadi dapat kita aplikasikan kepada soal. Nah, contoh soal di sini, seorang pilot pesawat menerbangkan pesawatnya menuju ke menara bandara, mendengar bunyi sirine menara dengan frekuensi 3.600 Hz. Jika sirine memancarkan bunyi dengan 2040 Hz dan cepat lambat bunyi di udara 340 meter per sekon, berapa kecepatan pesawat tersebut? Nah, di sini tuh yang diketahui apa Ananda? Kecepatan Frekuensi FS 3.600 Hz. Selanjutnya, jika sirine memancarkan bunyi dengan 2040 Hz, itu apa Nanda? frekuensi Pengamat. PPM. jika sinyalnya memancarkan FS. Oh, ini FS frekuensi. Yang ini? Oh, yang pertama itu FP, Bu. Kan seorang pilot pesawat menerbangkan pesawatnya menuju ke menara bandara mendengar bunyi sirine. Berarti yang pilotnya mendengar bunyi sirine. Dan Anda yang ditanya nanti itu berapa kecepatan dari pesawat? Oh ya, salah, ini FPP. Nah, selanjutnya di sini FS-nya
Selanjutnya diketahui B 340. Nah, apa lagi? Berapa? Ditanya Bu. Ya, ditanya itu yang selanjutnya diketahui dari soal apa lagi? Tolong pada coba simak lagi, baca lagi soalnya itu. Apa lagi yang kurang? Itu PP Bu. Bukan PS berapa? PS yang ditanya, berarti PP-nya Bu. PP-nya 0. Kenapa no? Itu tidak berbeda dia Bu. Iya, kurang. Tambah atau kurang? Tambah Bu. Tambah. Di bawah tambah atau kurang? Tambah. Itu di rumus PP di atas. Nah, selanjutnya apa Nanda? 340. Ini bisa dibagikan di surat kan? Iya Bu. Berapanya? 6 Bu. 6. Coba perhatikan lagi soalnya. Jadi kita ini ada yang salah nggak? Yang ditanya PS atau VP? Kepala pesawat. VP. Nah, jadi ini bisa dicarikan? Boleh. Nah, kalau dipindah luaskan, jadi 36. 3.500.
3.200 jadinya berapa? Tadi Bu. Dikali berapa tadi? 21.600. Dan PP sebaliknya 21.600 kurang 3 21.260. Berapa hasilnya Nanda? Kurang Bu. Kurang 3.340. 21.260. 60. Ya? Ya Bu. Nah dari contoh soal tadi apakah ada yang mau ditanyakan? Paham semua? Besi berhenti main HP, nanti disita HP-nya. Kalau masukin HP-nya ke dalam tas. Ya nggak bawa tas. Nah dari contoh soal tadi, ibu akan menguji dari soal latihan ini, dari contoh soal tadi ibu akan menguji Ananda untuk mendapatkan nilai yang bagus dari soal latihan yang akan ibu berikan. Nah jika ada yang mau maju ke depan, nanti nilainya bakal dikasih A. Nah soalnya ada dua. Di sini mau ibu tunjuk atau kita rolling spidol? Nah cari dulu di sini kasih waktu 5 menit. Cepat ya Nanda. Dah. Nah di sini spidolnya dimulai dari Ika. Langsung dua maju ya. Stop. Cepat Nanda. Stop. Tidak ada Becky. Tolong kerjakan soal yang di depan. Oh iya. Udah dicatat tadi. Saya coba sama lain di sana Michael. Yang aku bilang tadi itu cuma ada bisa lihat.
Ya, Bu. Tiga itu, Bu. Tadi kan cari soal yang tadi. Itu satu coba. Oh, ini bos ibu dulu. Tadi katanya apa? Kok bisa tambah-tambah dia dua-duanya tadi kita iya keras kali ini. Oh, saya lebaran masih iya dulu. Nah, pertama kita bahas dulu soal yang pertama. Nah, dari soal yang pertama ini, apakah ada pendapat yang lain atau jawabannya yang beda dengan yang di depan? Sama. Yakin? Yakin. Nah, tadi Tika ada menanyakan kan kenapa ini positif ya. Nah, coba baca lagi soalnya. Sebuah ambulans bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon menjauh orang di pinggir jalan. Sopir ambulans menyalakan sirine dengan frekuensi yang 400 Hz. Jika kecepatan lambat udara pada saat itu adalah 380 meter per sekon, maka berapakah frekuensi yang didengar oleh orang yang di pinggir jalan tersebut? Nah, dari soalnya depan Ya, menjauh. ini udah betul ya Anda. Kalau yang menjauhi itu, tandanya di sini negatif. Tapi maksudnya salah, maksudnya di sini itu kalau yang menjauhi tandanya positif, sedangkan kalau mendekati itu baru tandanya negatif. Nah, hasil perkaliannya benar? Benar. Nah, dari nomor 2 ini, apakah ada yang mau ditanyakan atau jawabannya ada yang berbeda dengan yang di depan? Yakin? Sama? Sama, Bu. Ya, Bu. Ya, betul. Kasih hapus kepada teman-temannya. Ya. Baiklah. Baiklah, dari materi kita pada hari ini, apakah masih ada yang tidak mengerti atau yang tidak, atau ada yang mau ditanyakan dari materi yang kita pelajari tadi? Nah, kalau paham, tolong coba simpulkan materi yang telah Ibu jelaskan dari tadi. Tapi katanya paham, pasti mengerti dong yang dijelaskan tadi. Kamu Fitri, kenapa ketawa? Coba simpulkan materi yang kita pelajari tadi mengenai gelombang bunyi yang yaitu efek Doppler. Cepat Fitri. Tapi tadi katanya mengerti, paham. Let's see yang bilang. Silakan Bu Besti. Fit aja, Bu. Itu dokter, Bu. Ya. Tertentu pada gelombang bunyi merupakan perbedaan frekuensi gelombang bunyi yang diterima oleh sebuah objek sebagai pengaman atau pendengar dari frekuensi Bu. Fitri, coba ulangi kata Besti. Suatu kejadian di mana frekuensi gelombang dari satu feedback yang diterima oleh detektor mengalami perubahan akibat perubahan posisi atau pergerakan reaktif detektor terhadap sumber gelombang atau gelombang. Ya benar. Dari ananda tadi itu dan dari video yang telah Ibu tayangkan tadi juga dapat disimpulkan bahwa saat ambulans tersebut bergerak dan membunyikan sirenenya mendekati seseorang yang ada di
bunyi sirine yang akan terdengar oleh pendengar tersebut semakin tinggi. Sedangkan jika ambulan tersebut bergerak menjauhi pendengar atau seseorang yang berada di tepi jalan, maka bunyi sirine yang terdengar akan semakin kecil. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan frekuensi yang didengar dan yang dihasilkan oleh ambulan tersebut. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, tolong buka LKS-nya halaman 10. Kerjakan soal 1-5. Dikumpul di pertemuan selanjutnya. Baiklah, karena waktu sudah habis, kita cukupkan dulu pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu, aku pamit dulu ya, Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.